Vino G. Bastian sedang dihujani rejeki. 2 hari lalu, tepatnya tanggal 24 Maret, pria yang pernah menyabet piala sebagai pemeran utama pria terbaik dalam Festival Film Indonesia 2008 tersebut genap berusia 31 tahun. Vino yang baru saja kelar menggarap film barunya bersama sang istri Marsha Timothy mengaku amat bahagia bisa merayakan ulang tahun pertamanya bersama istri tercinta. Namun merayakan ulang tahun dengan istri tercinta nampaknya bukan satu-satunya kebahagiaan yang dirasakan oleh Vino. Pasalnya, sang istri Marsha Timothy punya kado istimewa untuk Vino. Setelah menikahi Vino G. Bastian 20 Oktober 2012 lalu, Marsha kini sudah berbadan 2. Vino nampaknya langsung tancap gas dalam hal memperoleh keturunan. Buktinya, kini kehamilan Marsha telah memasuki bulan kelima. Lantas, benarkah bayi dalam kandungan Marsha merupakan hadiah terindah di usia Vino yang ke-31 tahun? Kadonya ini nih. Kadonya ini. Cuman kemarin dia kasih saya surprise. Jadi kita makan siang, tiba-tiba di sana udah ada keluarganya. Dia lengkap, keluarga saya lengkap, teman-teman sahabat-sahabat saya lengkap datang. Dan buat saya selama hidup saya belum pernah dikasih surprise seperti itu sih, dan saya sangat seneng banget. Ya jadi tambah muda ya, karena nggak tahu kenapa orang bilang ketika kawin semua hidup lo akan berubah gitu. Lo akan menjadi seorang yang lebih kebapaan, lebih apa. Jadi kayak orang yang kayak terkekang dari dunia luar. Justru kejadian yang gue alami enggak gitu, malah dengan adanya kita menikah, kenalan dia beralih ke gue, kenalan gue beralih ke dia, lingkungan jadi tambah luas. Terus kita jadi malah lebih sering main-main kemana-mana gitu, karena merasa udah aman gitu kan, merasa wah kita kemana pun juga enak gitu, dan Marsha pun juga lebih bebas gitu, lebih free karena kemana-mana ada gue. Sebelum mengetahui kehamilannya, Marsha dan Vino justru sedang terlibat sebuah produksi film bersama. Untungnya, produksi film yang berjudul Tampan Taylor tersebut sudah rampung pada bulan Januari lalu. Dan sejak menyelesaikan film tersebut, Marsha mengaku tidak ingin berlama-lama di lokasi syuting. Butek amat, Prit. Kawin dong makanya. Enak tahu. Setan. Wow. Dia sangat aktif banget sekarang. Cuman kalau untuk syuting panjang, dia sendiri yang mau ngurangin. Tapi kalau syuting iklan dan lain-lain, dia sih masih syuting. Di kehamilan pertamanya, Marsha mengaku tidak mengalami peristiwa ngidam. Justru Vino lah yang sempat mengalami ngidam. Dan sejak hamil, Vino belajar menjadi suami siaga dan lebih sensitif dengan keadaan istrinya. Meski begitu, keduanya belum mempersiapkan perlengkapan untuk calon bayi mereka kelak. Saya kalau terlalu protektif dia marah sih, maksudnya gini, dia tuh emang orangnya juga mandiri kan, dia mandiri. Jadi kalau misalnya saya tahu yang buat saya prioritas mana harus dijaga, mana harus ini, sebagai suami pasti lebih care, lebih protektif gitu. Cuman buat saya nggak cuma karena dia lagi hamil aja gitu. Dia nggak lagi hamil pun saya udah seperti ini gitu. Saya kadang-kadang gini, kalau misalnya dia makan makanan yang nggak habis, saya yang makan. Itu bukan ngidam ya? Itu nggak ngidam sih. Terus kadang-kadang dia nggak muntah-muntah, saya yang nek-nek. Jadi hidupnya jadi lebih sehat, justru nggak tahu kenapa gitu. Maksudnya ada orang hamil yang makan terus, dia malah gila olahraga gitu. Setiap hari treadmill, yoga apa. Saya kan nggak mau kalah dong. Saya nggak mau kalah gitu. Akhirnya saya udah mulai capek. Saya udah mulai ikut treadmill juga dan ngejagain juga, jadinya takut kenapa-napa. Kalau persiapan kayak misalnya beli sesuatu kayaknya belum. Jarang terdengar perihal kisah percintaannya, hati Ringo Agus Rahman ternyata sudah mantap benar dengan kekasihnya Sabay Morsyak. Selama menjalin kisah dengan Sabay setahun lebih, mantan kekasih Revalina S. Temat itu ternyata tidak main-main. Ringo bahkan sudah punya rencana untuk segera menjadikan Sabay sebagai istrinya. Lantas, kapan pria kelahiran 12 Agustus 1982 tersebut akan mengakhiri masa lajangnya dengan Sabay Morsyak? Dan sudahkah Ringo memperkenalkan kedua keluarga untuk membicarakan pernikahan? Belum dikenalin karena kan beda kota gitu. Orang tua gue di Bandung, orang tua dia di mana? Ada rencana ada. Kalau dari gue rencana kita udah ngomongin sih tahun depan gitu. Tapi
kedepannya kan nggak tahu, yang penting sekarang sih gue lagi ngusahain untuk ke arah sana. Kepengennya nggak tahu gue kepengennya kayak gimana ya. Kalau misalnya dia yang jadi terakhir bagus, kalau enggak sih gue tinggal jalanin aja hidupnya kayak gimana lah. Keputusan Ringo untuk menikahi Sabai diakuinya lantaran Sabai sudah sangat cocok dengan dirinya. Ringo yang cuek dan pembawaannya sangat santai itu mengaku menyukai pribadi Sabai yang juga berprofesi sebagai pemain film itu, lantaran sifatnya yang mirip dengannya. Lantas, benarkah Ringo dibuat luluh tidak hanya pada pribadinya, tapi juga pada kecantikan Sabai? Luluh gue luluh karena apa ya? Gue jawabin lagi semuanya nih. Apa ya, mungkin karena gue ngeliatnya dia beda aja sih, beda dari tipikal cewek pada umumnya. Dia sendiri selama ini selalu jadi orang yang santai gitu, cuek banget, nggak pernah make up. Gue suka tuh cewek nggak pernah make up, cabut aja, nggak pernah ke salon, nggak pernah pentingin yang namanya tas mahal atau kayak gimana. Karena menurut gue yang orang yang santai lah, yang bisa gue ajak kemana aja, makan di mana aja, liburan kemana aja. Jadi bukan orang yang kaitannya sama yang mewah-mewah dan orangnya nggak kecentilan. Jadi gue kayak pas aja gitu yang sekarang. Berencana untuk menikahi Sabai tahun depan, Ringo mengaku belum mempersiapkan apa-apa. Selain itu, Ringo yang baru saja merilis film terbarunya Tampan Taylor bersama Marsha Timothy dan Vino G. Bastian tersebut juga nampaknya tidak mempedulikan penampilannya untuk menjadi seorang calon pengantin. Ringo justru tampak lebih gemuk dari biasanya. Lantas, benarkah pria berkacamata ini tidak peduli dengan penampilannya bahkan di mata sang kekasih? Jadi gue emang gak pernah diet dari dulu gitu loh. Emang gue tuh orangnya pemalas gitu. Kalau misalnya dibilang, gue kan bukan model catwalk ya gitu. Gue bukan model catwalk dan gue juga bukan model baju nih gitu. Jadi kayak selama ini gue makan aja gitu. Kayak sop kaki kambing, makanan kesukaan gue. Jadi emang gue gak pernah ngatur gue harus tampil seperti apa. Gue mau usaha olahraga badan dikotak-kotakin juga gak akan cakep gue pasti.